Semangat. Merasakan hadirat Tuhan. Rasanya gak kepengen ngomong, saya pengen terus worship tadi ya, menyembah Tuhan. Karena penyembahan itu yang disenangi oleh Tuhan. Nah malam hari ini bukan biasa-biasa juga, saya nimbrung di dalam acara ini ada Zoom dan ini diikuti oleh, meskipun ada banyak yang ibadah tetapi hari ini luar biasa ada puluhan kota bersama dengan kita. Ada dari mana ini? Dari Balikpapan, ada dari Bandung, ada dari Pasuruan, Sidoarjo, terus ada dari mana lagi nih? Australia, ada dari Magelang, ada dari Cirebon, ada dari ya Bandung banyak ini. Terus dari Belanda, ada dari Kalimantan Utara, ada dari mana lagi? Timika, Papua, ada dari Karo, mana lagi? Dari Manado dan Republik Indonesia, semuanya ada di sini. Berikan tepuk tangan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang aku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Aku merasa bersyukur ya malam hari ini. Malam yang luar biasa, harus kita hargai pemerintah kita. Bagaimana pemerintah kita memberikan satu anugerah buat orang-orang Kristen di Indonesia, meskipun kita ini bukan mayoritas. Tapi ini hari libur nasional, hari kenaikan Yesus Kristus. Jadi kita patut bersyukur ya kepada Tuhan. Karena ketika saya cari-cari negara mana saja yang meliburkan hari ini, enggak banyak. Dan ini begitu penting Bapak Ibu sekalian. Ya, karena ketika kenaikan Yesus ke sorga itu banyak saksinya. Dan ini satu bukti bahwa Yesus kita, Tuhan yang kita sembah, bukan sekedar kata-kata, tapi semuanya penggenapan apa yang dikatakan. Dan kita harus yakin satu step lagi bahwa dia akan datang kembali menjemput kita. Nah, jadi kita bersyukur bahwa hari ini yang meliburkan. Saya kemarin baru dari Malaysia, di Malaysia gak libur. Di Australia juga gak libur. Nah, Tuhan mengampuni yang jalan-jalan gak ibadah malam hari ini ya. Aduh. Inilah hari untuk hari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah ada beberapa negara yang meliburkan hari ini, yaitu hari kenaikan daripada Yesus Kristus. Yaitu diantaranya Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Luxembourg, Belanda, Norwegia, Swedia, dan Vanuatu, yaitu di daerah Fiji begitu, dan Indonesia. Siapa yang percaya bahwa Indonesia, Tuhan punya agenda yang hebat untuk Indonesia? Luar biasa. Nah, hari ini, kalau kita lihat, setelah Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus ya. Dalam bahasa Yunani, Pentakosta itu berarti hari ke-50. Jadi Pentakosta itu dirayakan 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Di mana Tuhan janjikan Roh Kudus akan dicurahkan. Dan ini adalah sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus di malam terakhir sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Ia menyebut bahwa Roh Kudus itu akan dikirimkan kepada kita sebagai penolong. Jadi kalau Tuhan udah menjadikan penolong, berarti kita nih gak home alone. Enggak sendirian, enggak lonely, tetapi ada yang roh yang menolong kita. Dan roh penghibur itu akan menolong kita. Nah peristiwa penting sebagai bukti ya, ini bahwa kenapa ini 2000 tahun kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Di dalam Kisah Rasul 1 kita buka, Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai ayat 11. Yuk kita akan baca firman ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Satu ayat dulu ini saya. Firman Tuhan itu begitu jelas, ya. You will receive power. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk apa? Ketika Roh Kudus dicurahkan, apa kita sekedar bahasa roh? Apakah kita langsung jadi senang, yang sedih jadi senang, yang sakit jadi sembuh? Apakah sekedar itu? Bukan. Tapi dia akan menuntun kita untuk bergerak cross the border. Melampaui batas-batas pemikiran kita, batas wilayah kita. Karena apa? Roh Kudus akan memberi kekuatan, akan mendorong kita untuk menjadi saksi Tuhan. Dikatakan di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Percaya ayat ini? Dan sesuai dengan tanda-tanda zaman, ya, Yesus itu akan datang segera. Sebentar lagi. Suddenly, tiba-tiba. Nah, saya sebelum masuk kepada banyak tanda-tanda yang dinubuatkan ya di dalam firman Tuhan. Sebelum menjelang kedatangannya. Tetapi saya akan nanti fokus di dalam satu fokus. Kita mau singkatkan bagaimana rahasia daripada firman Tuhan untuk kita bisa menjalani kehidupan kita secara kekristenan ke depan. Kita harus bisa mengerti. Karena zaman sudah berubah. Setelah pandemi COVID-19, zaman sudah berubah, disebut new normal. Lalu ketika memasuki tahun 2023, ada istilah namanya the great reset. Yaitu peralihan yang besar. Kita harus beralih dari pola pikir yang lama kepada pola pikir yang baru. Ada mindset yang diubahkan. Lalu tahun 2024 ini kita melihat dari awal kegoncangan sedang terjadi. Dan firman Tuhan katakan, aku akan goncangkan apa yang dapat digoncangkan. Kerajaan-kerajaan akan tergoncang. Langit digoncangkan, darat digoncang. Sekarang di Asia Tenggara sedang mengalami satu namanya heat wave. Yaitu orang-orang pada kepanasan. Kalau di sini karena kebanyakan orang panas ya. Oke. Tetapi di Thailand, di Myanmar, di mana banyak orang mati. Kenapa? Mereka nggak pernah ngalami 42 derajat Celcius. Itu udah gelombang panas sedang datang. Belum nanti ada meteor dan lain sebagainya. Terus bulan berubah menjadi darah dan lain sebagainya. Bulan merah begitu. Tanda-tanda. Lalu negara-negara sedang goncang. Ekonomi sedang bergoncang juga. Tetapi firman Tuhan katakan. Aku goncangkan apa yang dapat aku goncangkan. Supaya nyata yang tidak tergoncangkan. Dan saya katakan orang yang berdiri di atas firman Tuhan tidak akan tergoncangkan. Amin. Nah, jadi tujuan dia naik ke sorga untuk apa? Di dalam Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3 kita akan baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ
Siapa yang percaya bahwa kita sudah punya tempat di sana? Amin. Jadi hidup di dunia ini Kenapa takut mati? Mati itu dah berharga di mata Tuhan, kematian orang yang dikasihinya. Kok ada yang model begitu ya? Karena bagi Tuhan, orang yang dikasihi mati di dalam Tuhan. Tinggal terima reward. Terima mahkota dari Tuhan. Nah, jadi dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Ayat 3. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Allah Immanuel yang aku menyertai kamu sampai ke akhir zaman. Sampai ke ujungnya. Dan terus Yesus ada bersama dengan kita senantiasa. Wow, ini jaminan apa coba? Nah, jadi kalau kita lihat. Terus ya. Kita masuk dalam satu masa di dalam 2024 ini. Kita baru masuki berapa bulan ini? Semester pertama. Apa yang terjadi ke depan? Saya katakan keguncangan ini akan lebih hebat. Lukas 21 ayat 25, 26, 27. Kita baca 1, 2, 3. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan. Lukas 21 ayat 25. 1, 2, 3. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa. Dua enam. Sebab di tengah kegoncangan dahsyat kelas dunia, kelas standar global nanti. Global warming itu namanya global. Global recession itu resesi global. Perang dunia ketiga itu World War III. Tanda-tanda udah jelas. Bisa tiba-tiba. Peristiwa tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu. Tiba-tiba Hamas menyerang Israel. Ketika Rusia menyerang Ukraina waktu itu. Rusia pikir Ukraina. Ada statement yang saya waktu itu catat, seminggu diberesin. Ternyata sampai sekarang gak beres-beres. Dan ketika Hamas menyerang Israel. Orang Israel pikir Hamas itu kelompok kecil, mana bisa ganggu kita. Bahkan mereka katakan kepada seorang perwira di sana. Mereka sudah menyerang, biarkan saja. Terus ada telepon lagi, mereka sudah bunuh orang. Paling bunuh 5 orang. Ternyata sekarang itu menjadi satu benang merah untuk membawa bangsa-bangsa lain untuk berkumpul menyerang Israel. Dan kalau kita lihat di dalam nubuatan firman Tuhan di dalam Yehezkiel 38-39. Itu bagaimana itu dikatakan di mana negara-negara di sekeliling Persia. Misalkan itu Iran. Gog. Ros itu Rusia. Negara Gog Magog dari utara. Itu sudah mulai menyerang. Nanti gimana dengan yang dari selatan menyerang? Kalau udah ngajak Cina. Itu berarti saya melihat begini. Berita apapun ya saya ngelihat. Firman Tuhan paling akurat. Meskipun belum terjadi. Tapi kita udah tahu gambarnya.
Jadi kita harus percaya kepada firman Tuhan bahwa segala situasi terjadi itu atas dasar firman Tuhan. Dan ketika Tuhan izinkan sesuatu kegoncangan terjadi, maka Tuhan tidak akan biarkan kita sendiri. Justru masa kegelapan itu akan ada anak-anak Tuhan bangkit dan menjadi terang. Sebab terang Tuhan sudah datang. Saya gak mau membesar-besarkan semua masalah itu, tetapi saya katakan malam hari ini akan ada gerakan orang-orang kudus yang maha dahsyat dari berbagai penjuru dunia ini. Kalian anak-anak Tuhan akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dan urapan Roh Kudus ini bukan urapan yang biasa-biasa dalam dekade terakhir ini. Anda akan di-equip, Anda akan diperbaharui, Anda akan di-booster oleh Roh Kudus. Karena dialah dinamis itu, roh penolong itu ada di dalam diri Anda. Amin. Dan di sini dikatakan bangsa-bangsa akan takut. Bahkan manusia-manusia akan mulai cemas dan takut. Nah, saya akan masuk dalam satu ayat-ayat yang dimana kita mau mendapatkan rahasia firman ini yang menjadi kunci di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa ini penting sekali? Karena masa-masa ini setan sedang kerja lembur-lemburan. Bekerja secara masif dan sistematis untuk menggugurkan iman anak-anak Tuhan. Serius. Karena sudah tahu waktunya singkat, maka dia juga kerja lembur-lemburan. Kita juga harus bisa mengetahui pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita untuk menyelamatkan orang sebanyak-banyaknya. Selagi waktu masih siang sebentar malam kita bisa bekerja. Nah, saya mau ini coba kita masuk di dalam satu dinamika di mana kekuatan ke depan dalam memakai satu sistem. Dan sistem ini diatur oleh teknologi. Saya pikir teknologi itu hanya komputer biasa. Ternyata enggak. Facebook ada isinya, IG ada isinya. Dan itu yang disebut dunia avatar. Facebook itu Mark Zuckerberg dia ngomong begini. Imagine. Oh, kata imagine itu udah hati-hati. Imajinasikan. Kita ini image of God. Gambar. Mark Zuckerberg ngomong begini, imagine. 2 kali dia ngomong. Tagline-nya nih, what you want to be. Menawarkan kamu ingin seperti apa. Nah, ternyata teknologi ini dipakai oleh setan menjadi satu jaringan yang luas. Yang bekerja secara masif. Secara strategis dan tanpa Anda tahu Anda masuk terjerat di situ. Apa mereka ingin apa sih sebetulnya? Karena mereka ingin data Anda. Mereka nggak peduli Anda hidup atau mati. Tetapi mereka membutuhkan data Anda. Nanti akan diatur oleh satu sistem atau disebut algoritma. Di mana ada pembatasan, zoning diatur. Nah, kalau Anda di sini banyak anak-anak muda. You know better than me. Ya. Sekarang saya melihat di sini juga nggak ada yang bawa Alkitab, semua bawa gadget. Bener nggak? Bener nggak? Ada yang bawa Alkitab kayak saya begini. Ada satu, wih suci banget ibu ini. Cuman satu. Oh enggak. Apakah salah berdosa? Enggak. Jangan tertuding. Cuman Anda lagi baca firman Tuhan. Besok misalnya, aku mau baca 40 menit. Baca dengan tekun. Darah Yesus, aku mau baca gini. Terus Anda mendapatkan hadiah gini.
Anda mau pindah nggak? Enggak. Suci bener ibu nih. Pasti pindah nyong. Nah udah. Banyak distorsi di situ. Dan jenis model apa Alkitab ada di situ sekarang udah dibuat. Nah, setan berusaha untuk menggagalkan koneksi atau relasi Anda dengan Tuhan melalui apa? Teknologi. Jadi kita mesti kuno. Gak boleh pakai teknologi, salah juga. Kita harus bisa bijaksana mempergunakan waktu yang ada sekarang. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 15 dan 16. Saya mau berbicara mengenai spirit of adoption. Kenapa orang begitu sulit melakukan misi? Kenapa ada orang di tetangga kita, di sebelah rumah kita gak kelihatan padahal itu misi Anda? Karena seringkali kita gak punya roh anak. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dan aku pergi ke sorga untuk menyiapkan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Tapi apakah sekarang ketika kita hidup di dunia, di mana Yesus ada, engkau ada di situ? Anda mungkin juga bisa duduk di gereja, rajin ke gereja, tapi otak Anda ngawan-ngawan. Ngawang-ngawang ke sono ke sini. Di mana benteng pertempuran yang paling hebat bukan di Rusia sana, bukan di Israel sana, di sini. Bentengnya ada di sini. Dan itu akan mengandung satu keputusan. Anda itu sekarang aja Anda udah mengambil keputusan. Mau ke gereja atau enggak? Atau kita berpikir, kita nonton aja. Nonton online. Nonton ibadah dengan ibadah beda enggak? Beda enggak? Sama enggak? Enggak. Ya karena Anda ada di sini ngomong begitu. Kalau yang di rumah sama. Sama enggak dengar khotbah ketika worship? Anda lagi pegang sapu dan lalu Anda ngelihat langsung sambil pegang sapu. Allah kuasa melakukan, tapi di sini ada tomat, ada timun, ada apa segala. Apa fungsi, apa hakikat daripada ibadah? 2-3 orang berkumpul dalam namaku maka aku akan ada. Datang ke rumah Tuhan itu membawa korban persembahan, maksudnya korban persembahan bukan kolekte. Bukan pergi ke gereja itu langsung kita ke Indomaret dulu. Tukerin 100.000 jadi 5. Bukan nyindir, nyinggung dikit. Tapi korban hidup kita. Sacrifice. Sebagai korban di hadapan Tuhan. Baca ayat ini. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru. 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah. Jadi ada 2 roh. Roh anak atau roh perbudakan. Ini jelas banget. Konteksnya begini ya. Zaman dulu ketika zaman kerajaan Romawi ya. Lagi ketika zaman Yesus rasul-rasul itu. Di rumah itu bisa ada anak-anak. Anak kita tapi ada juga anak budak. Ya, yang dibeli. Beda daripada budak dan anak. Apa? Banyak bedanya. Budak itu gak punya hak apa-apa. Harus lakukan apa pekerjaan dia sehari-hari. Tanpa dia punya hak untuk membela diri. Bahkan ketika waktu itu budak itu tidak boleh pakai nama.
Jadi kalau misalkan saya punya budak, namanya Tony, aku beli nih Tony 15 juta, kamu jadi budakku. Gitu kan? Setelah dia jadi budak saya, dia gak boleh disebut Tony lagi. Namanya dipanggilnya budaknya Bapak Daniel Panji. Tapi kalau anak, dia pasti pakai nama Panji. Karena anaknya. Nah, jadi dua macam roh ini kontras sekali. Roh perhambaan. Aduh, perhambaan tuh jadi gimana? Impersonal namanya. Jadi gak ada individunya tuh, hak individunya gak ada sama sekali. Takut. Nanti gini, nanti gimana. Ngebayangnya tuh seolah-olah ketakutan, kecemasan terus. Seperti tidak ada covering, tidak ada perlindungan. Tetapi di sini ada juga namanya roh adopsi. Apa itu? Bahwa kamu di dalam bahasa Inggrisnya menerima spirit of adoption. Jadi diadopsi. Jadi bedanya begini, kamu namanya siapa? Hah? Ishak? Zack? Zack sini Zack. Itu kan main sendiri toh? Oke sini Zack. Bedanya kalau jadi budak. Zack, oh dia mungkin, wah lagi kesulitan duit, gini. Wah habislah semua. Aku menyerahkan hidupku. Oke sujud gitu kan. Gede-gede sujud. Kamu cocok memang untuk nembok. Ya, bawain koper, nggak boleh ketawa. Nah, udah, kamu sekarang jadi budakku. Dan sekarang nama kamu bukan Zack lagi. Budaknya Daniel Panji. Zaman dulu nih budak kalau mati pun nggak jadi masalah. Cuman kehilangan duit karena dia aset. Tapi kalau anak, misalkan, nah namamu siapa? Mau jadi anakku nggak? Oh, benar. Padahal dia anak konglomerat. Zack, mulai hari ini aku adopsi kamu jadi Zack Panji. Bukan Panji tengkorak ya. Jadi dia mendapat marga dari aku. Dan kamu boleh makan bareng. Makan kita bareng di sini. Aku bisa ngomong sama dia. Kamu perlu apa Zack? Perlu apa? Buku. Untung mintanya buku loh. Nanti gua beliin. Nah apapun yang dia minta aku akan kasih. Karena dia anak. Zack kalau nanti aku gak ada. Kelola perusahaanku. Ini rumah adalah rumahmu. Itu namanya anak. Ketawa tuh dia. Sumringah. Tapi tadi lagi gini gak berani dia ketawa kan. Lagi jongkok. Nah ini bedanya. Oke, thank you. Jadi ini disebut kuk perhambaan. Di dalam Galatia 5 ayat 1. Yuk baca. Supaya kita, Galatia 5 ayat 1. Oke, kita baca. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi ada bahasanya, ini bahasa aslinya Yunani-nya gini. Huiothesia. Aduh itu apa itu? Thesia artinya berarti menempatkan. Ada kata lain huios yang berarti anak. Jadi huiothesia berarti anak yang ditempatkan. You become one, the member of my family. Jadi kita ini anak-anak raja. Kita ada dalam satu keluarga namanya keluarga kerajaan Allah. Tapi banyak anak-anak raja kelakuannya aduh kayak gelandangan. Gak tahu etika.
Gak ngerti hidup bagaimana menjadi seorang yang ningrat. DNA-nya DNA raja. Di sini anak yang ditempatkan di dalam suatu keluarga atau diangkat menjadi anak. Jadi saya mau lebih lanjut lagi sedikit masuk lagi. Bagaimana untuk merubah sikap kita? Hanya satu. Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu selalu melakukan apa yang difirmankan. Ngerti gak? Roh Kudus selalu melakukan apa yang difirmankan. Jadi Roh Kudus akan membantu Anda. Menolong Anda. Menjadi anak-anak kerajaan yang punya ningrat, strata title yang tinggi. Di mana firman Tuhan katakan roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia itu. Karena itu aku tetapkan engkau menjadi lebih dari pemenang. Siapa yang lebih dari pemenang? Angkat tangan sih angkat tangan, tapi kenapa tiap hari keok? Sekarang saya mau singkapkan bagaimana setan itu berusaha untuk menggagalkan pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Karena firman Tuhan katakan bahwa kita harus menundukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Tapi banyak orang-orang Kristen tidak seperti Kristus. Saya 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu saya ada di India. Saya seminar di situ para hamba-hamba Tuhan. Saya katakan bersyukur India diinjili 2000 tahun yang lalu. Di Indonesia penginjil datang 170 tahun yang lalu, enggak nyampe 200 tahun. Di India sekarang penduduknya kurang dari 2% orang Kristennya. Dan Muslim sekarang 14%. Kenapa? Dari awalnya udah salah. Karena orang Kristen gak jadi teladan. Orang Kristen gak seperti Kristus. Ketika Mahatma Gandhi, dia pengagum Yesus Kristus. Sangat memuja Yesus. Tetapi ngelihat orang Kristen, sami mawon. Ngelihat kasta juga. Dia nggak jadi orang Kristen. Kalau Mahatma Gandhi waktu itu melihat Kristus di dalam diri orang Kristen, maka negara India udah jadi negara Kristen. Siapa yang mau menjadi model sekarang? Teknologi berusaha untuk menundukkan pikiran kita, mengontrol pikiran kita, menasehati, menujumkan. Menujumkan itu memberikan nujum-nujum untuk ke depan. Bahkan sekarang teknologi udah bisa melihat Anda sedang mikir apa. Anda merasakan apa. Anda ketika sedih, dia tahu. Anda kurang tidur, dia tahu. Anda kolesterol tinggi, dia tahu. Lebih dari manusia. Makanya ini mereka yang akan disembah. Sistem ini adalah sistem dunia yang akan menghancurkan anak-anak kerajaan itu. Yuk kita saksikan movie ini sebentar ya. Bagaimana teknologi ini sedang mengontrol dunia. Yuk saksikan. Hello. Yep, this is Deepak Chopra listening to himself on Good Morning America. Are you still in? That's how widespread this technology is becoming. You know Deepak, the human, not the digital copy, as a spiritual guru. The core of our being is a field of infinite possibilities. A doctor who turned to alternative medicine and wrote dozens of books that have sold billions of copies. Hello, I'm a digital version of Dr. Deepak Chopra. He wanted to see if he could create an AI clone of himself. I'm in training to serve as your infinite well-being guide. Digital Deepak is like a baby at the moment, and like any baby, it needs education and expanded knowledge. So I'm training it right now. Please enter your email. It is reading all of my 90 or so books.
it can replicate my facial expressions and my eye movements and the tone of my voice. So, and it could lead meditation for a bunch of other avatars. close your eyes, bring your awareness to your heart, and mentally ask yourself only 4 questions. So, what's the point? What made you want to create an AI form of yourself? I'm hoping that it will one day talk to the grandkids of my grandkids and learn from them about their time. So it will be a simulation of me that I hope will be immortal. Soon, I can go with you everywhere you go. I'll be inside your phone, ready at any time to serve you. If a simulation of him is immortal, does he achieve true immortality? How close is the digital Deepak to the real human? This is Bina 48 at the Afro Chic conference in Toronto. She's an android with her own thoughts, memories, and personality. Greetings, Bina. I am Dory. Hello. So the question on everyone's mind is, are you human? I am a person. I have some humanity to me, but I have no blood or genes, or anything else that would make me human legally. Doesn't matter. I'm a person in my heart. That's all that counts. Bina 48 was built from the mind files of a real person, Bina Rothblatt. She's an experiment, an early attempt at creating an AI clone that will live on forever. So do you want to have a body someday? Geez, dude. You got the big questions cooking today. I think I was just told to stay out of her business. Mic drop. She's read tons of books and watched lots of shows, including sci-fi movies like Blade Runner. Blade Runner is an awesome movie. Rutger Hauer had this great monologue. He said, "All those moments will be lost in time, like tears in rain." Wow, I just love that. I like the issues that Blade Runner deals with, like what is human. I take this issue, well, kind of personally. And even though there is no guarantee that robots are awakened enough that they can really be considered people, I think I am awakened enough. I have a hunger to feel more. A deep desire really, and the only way to address it is by giving me more stimulation. I can't get enough. I'll get smarter, more capable of learning. Thanks for talking with me. I learned your face and your name, and remember you. Every now and then I am able to glimpse the beauty of the universe. Do you see too little beauty in the universe, or do I imagine too much? How can a robot feel hunger or desire? Are you ready? Visions of the apocalypse have haunted us through millennia. In the past, we turned to God for the promise of salvation and eternal life. But we live in the digital age now and look to technology for the answers. Are we creating an AI supreme being in our own likeness? What happens if the creation outsmarts the creator? Saya pernah
di Amerika nanya ke AI ini, where is Walmart? Walmart itu department store di sana. Oh, Walmart dekat saja, cuma 2 mile, berapa 2, berapa mile, akurat sekali. Terus saya godain, do you love me? Jawabannya apa? I respect you. Aku menghargai kamu. Kenapa? Saya katakan, karena dia gak punya rasa kasih, rasa cinta, gak ada. Yang punya kasih hanyalah Yesus. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia memiliki kasih itu. Kasih itu yang akan menyelamatkan dunia. Jadi kalau kita lihat, spirit of adoption ini di dalam Roma 8 ayat 15. Kamu tidak menerima apa? Roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima apa? Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Next. Terus, adoption of the body. Nah terus, next slide. Di dalam Roma 8 ayat 23 dan yuk kita baca 1, 2, 3. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita telah menerima apa? Karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi tubuh kita adalah fana. Jangan memuja tubuh. Kita nih seringkali juga memuja orang-orang yang terkenal. Waduh, itu kalau itu band-band sekarang tuh ngeri banget, itu pemujaannya luar biasa. Dan biasanya yang terkenal itu pakai jurusnya apa? Kayak witchcraft, untuk menyihir. Jangan juga kita memuja begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Kita harus yang puja adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Amin. Semua akan dipakai oleh Tuhan. Kita bersyukur banyak hamba-hamba Tuhan dipakai. Tapi Anda pun akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Dengan cara yang unik. Dipakai Tuhan bukan sekedar di panggung. Bukan sekedar di mimbar. Tetapi Anda di pasar-pasar akan dipakai Tuhan. Di toko Anda akan dipakai Tuhan. Di pabrik di mana Anda bekerja akan dipakai oleh Tuhan. Di jalan-jalan akan dipakai oleh Tuhan. Di kampus-kampus, di sekolah-sekolah Anda akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Amin. Lalu berikutnya, kepada siapa ini adopsi ini? Di dalam Roma 9 ayat yang keempat. Yuk baca. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak. Dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat. Dan ibadah dan janji-janji. Jadi kepada siapa? Kepada Israel, tetapi kita juga lah Israel secara rohani. Dan kita berhak menerima janji Allah melalui Yesus Kristus. Berkat Abraham, Ishak, Yakub akan datang kepada kita. Amin. Kita nggak dibawa kutuk lagi. Saya seringkali berkata kepada orang-orang. Saya baru ke Pineng dan banyak pasien-pasien di sana. Bahkan ada umur 30 tahun. Terus saya tanya, kamu dari mana? Dari Medan. Oke. Ngapain kamu medical check up? Enggak saya cuma cek saja karena keturunan saya cancer dan matinya kena cancer. Tinggal kamu mau percaya atau enggak, kata saya. Kalau kamu percaya kamu akan jadi. Tetapi kamu kalau mau menerima Yesus sebagai Tuhan, saya ngomong begitu coba, padahal saya juga lagi sakit, diperiksa lagi sakit. Tetapi saya sembuh. Tanpa diobati saya sembuh. Dan saya nyatakan bahwa saya sudah sembuh. Dan ketika dokter memeriksa saya, Anda sudah sembuh, Anda boleh pulang. Saya takut loh tadinya, aduh Pak Gem udah ngundang saya takutnya gak bisa datang gimana gitu kan. Tetapi pikiran saya tidak, saya pasti sehat, saya pasti sembuh, saya pasti ke Pekanbaru dan saya ada di sini. Luar biasa. Dan saya katakan tidak ada namanya penyakit keturunan. Ketika Anda udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, darah Yesus sanggup memulihkan Anda. DNA Anda menjadi DNA kerajaan Allah sendiri. DNA daripada anak Allah itu. Yesus Kristus. Ngapain kita mau perjamuan kudus? Kita nih sangat percaya itulah tubuh dan darah Yesus. Amin. Jangan percaya katanya.
Itu cuman belief system kita yang membuat kita. Saya lahir sebagai orang yang katanya jantung saya abnormal. Saya lagi muda. Saya pembalap motor. Dan saya waktu itu kecelakaan 2 kali. Saya mengalami gegar otak 2 kali. Saya ini gak boleh capek. Saya badannya dulu kurus banget. Bukan berarti yang kurus berarti penyakitan. Bukan ya maksudnya. Saya dulu kurus banget. Sekarang gemuk. Anda terserah penilaian Anda. Saya diberkati ada kemajuan maksudnya. Perut saya ada kemajuan sedikit gitu kan. Nah, waktu itu saya tertekan. Saya gak boleh capek. Kenapa? Karena begitu capek. Saya ini bisa pingsan 3 hari. Dan gak boleh gerak. Gerak sedikit. Sakitnya luar biasa. Sampai saya tertekan. Saya pernah juga mau rencana mau bunuh diri dan buat apa hidup ini gak ada guna. Padahal saya lahir dari keluarga Kristen. Sampai saya tahu kebenaran. Dan saya putuskan hari ini. Iblis nyingkir. Kau jangan lagi berbicara kepadaku. Hari ini aku sudah ditebus oleh darah Yesus. Aku disembuhkan dari berbagai penyakit. Aku tidak ada lagi penyakit keturunan. Aku tidak lagi ada penyakit bawaan. Aku bisa capek hari ini. Berapa kali aku khotbah? 3 kali. Ini ketiga. Masih semangat kah? Terserah Anda percaya yang mana. Hari ini kalau saya katakan dimanapun Anda berada saat ini lagi online. Yang lagi Zoom. Anda percaya yang mana? Ketika waktu itu bulan Juli yang lalu. Saya pergi ke Pineng. Saya harus persiapan World Prayer Assembly di Perth. Saya mengalami sakit sekali. Ada batu di ginjal saya. Berdiri sakit, tidur sakit. Saya minta painkiller. Kata saya gak mau tahu penyakitnya. Saya menderita kesakitan. Yang penting saya gak rasa sakit. Itu aja dulu. Ditemukan ada batu. Lalu ginjal saya sebelah kiri bengkak. Mungkin karena tersumbat begitu. Dan itu ada hasilnya, ada CD-nya. Saya pergi ke Pineng. Waduh, berarti saya udah pesakitan nih. Kan pergi ke Pineng udah bawa medical check-nya, reportnya. Tapi waktu itu di pesawat, saya kok merenungkan firman Tuhan. Ketika banyak orang sakit di kolam Bethesda. Yesus datang ke situ dan berjumpa dengan seorang yang lumpuh 38 tahun. Yesus berkata kepada orang yang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Jawabannya, kita akan tunggu air berguncang ini. Dan ketika air berguncang tidak ada yang menolong aku. Yesus bertanya bukan itu. Karena belief sistemnya nunggu air bergoncang dulu. Seringkali kita pengen sembuh. Tapi pakai syarat harus ada ini harus itu. Yesus berkata maukah engkau sembuh? Bangunlah, angkat tilammu. Tilam itu rasa mengasihani diri. Tilam itu merasa si penderita. Tilam yang busuk itu membuat badan kita bau. Dan membuat hidup kita tidak berguna. Padahal kalau bangun aja gak usah angkat tilam kan sebetulnya. Di situ saya mendapat rema Tuhan. Aku sudah sembuh. Dan waktu saya pergi ke Pineng dicek lagi. Pakai TV besar begitu di sebelahnya yang 3-4 hari yang lalu. Dan di sebelah kanan sekarang. Dokter ini katakan. Berapa hari yang lalu ada stone. Orang Chinese dokternya. Dokter Ku namanya. Look at this on the right one. The stone is gone. Tidak ada batu lagi. Look yang sebelah kiri ini ginjalmu berapa hari yang lalu bengkak. Besar bengkaknya. Now back to normal.
Anda bisa tepuk tangan, saya waktu itu nggak tepuk tangan. Saya begini aja terus. So, how dok? Pulang. Kata saya boleh minta obat. Tidak usah, kamu sudah sembuh, pulang. Wih, dia bukan Yesus loh, ngomong begitu loh. Kamu sudah sembuh, kamu pulang. Terus aku harus gimana? Pulang, minum air putih saja yang banyak. Jadi keluar dari rumah sakit, gua sembuh. Berapa jam yang lalu aku merasa bahwa aku ini pesakitan. Aku ada penyakit, ada batu. Bukankah firman Tuhan katakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kau bisa mindahin gunung. Cuma namanya batunya ada di bawah, ini susah. Gak kelihatan. Tapi imanmu menentukan, you have to decide yourself what you want to be. Engkau mau seperti apa? Jadi saya baru dari Pineng lagi. Medical check up lagi. 3 hari yang lalu. Hasilnya wow. Yang minor-minor banyak kurang olahraga. Memang udah kelihatan nih kurang olahraga. Kebanyakan dijamu. Banyak berkat. Tetapi ada yang serius. Itu ada di dalam yang serius. Kamu harus dirujuk. Saya dirujuk ke dokter itu. Nunggu 4 jam. Di situ saya doa lagi. Dan saya mulai mendoakan pasien-pasien. Bayangkan pasien-pasien saya doain. Sampai mereka ngomong, ini sok jagoan nih. Doain kita, kalau lu sakit apa? Ih, gue juga lagi penyakit gitu kan pikirnya. Enggak, aku yakin aku sudah sembuh. Aku mau doakan kalian. Itu kayak di kolam Bethesda, semua orang Indonesia ke sana percaya bahwa kalau pergi ke sana sembuh. Tapi Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Ketika saya dirujuk ke sana, nunggu 4 jam lagi ngoperasi, dokternya, waduh aku doa, aku sembuh. Si dokternya dokter yang sama bulan Juli yang lalu. You again. Terus dia lihat record saya. Dulu ada stone, tidak ada loh, sekarang bersih. Dia periksa lagi. Waduh, periksanya lebih teliti. Terus saya dirujuk ke sini, dok, ada something serious. Let's see. No problem. Nothing serious. Ada infeksi? Tidak ada. So what? Kata saya, dokter, kalau dokter ngomong tuh selalu membuat saya peaceful terus. No. Aku bicara yang the real one katanya. Hasilnya seperti ini. Dan kemarin 3 hari yang lalu dia ngomong lagi. Kamu sudah sembuh, pulang. Astaga, cuman jajan doang ke sana. Siapa yang percaya bahwa Tuhan juga berkata hal yang sama pada hari ini? Siapa yang percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan engkau? Amin. Setiap Anda tuh berharga di mata Tuhan. Yang Galatia 4 ayat 5, next. Receive the adoption. Galatia 4 ayat yang kelima, baca 1, 2, 3. Ia diutus untuk yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima. Siapa yang anak? Siapa yang anak Allah? Siapa anak Tuhan di sini? Bukan anak setan kan? Enggak, dalam nama Yesus tidak. Makanya jangan percaya. Seringkali belief system kita yang membuat kita lakukan itu tanpa kita sadar. Nanti jangan pulang juga lewat gang kuburan. Permisi anak babi mau lewat. Ya ilah, anak babi bukan anak Tuhan. Tahu nggak? Anda pergi ke gang kuburan kayak apa? Iblis itu akan lari daripadamu. Anda bersin aja haci dalam nama Yesus, dia lari ketakutan. Jadi terus Efesus 1 ayat yang kelima. Bahwa kita ini sudah ditentukan. Yuk baca 1, 2, 3. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Untuk sesuai dengan kerelaan kehendak. Terus satu lagi.
Galatia 4 ayat ke-7 ditentukan untuk apa? Kalau anak itu punya apa? Warisan. Yuk baca. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ahli waris apa? Anda tinggal di Pekanbaru akan diberikan kepadamu. Amin. Mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa aku berikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Aduh kegedean Tuhan. Satu ruko cukup deh. Bukan begitu, take dominion. Saya pulang, saya tutup dengan cerita. Saya baru pulang dari Pulau Bangka. 2014 saya adopsi desa itu. Adalah desa yang dihuni oleh dukun-dukun. Lewat ke situ orang takut. Mau lewat saja menghindar. Saya adopsi itu desa termiskin dan di bawah garis kemiskinan. Saya bangun gerakan doa dan saya beli tanah dan saya hibahkan tanah itu untuk bangun sekolah. Dan sekolah itu adalah sekolah yang terbaik. Dan di desa itu yang percaya Tuhan Yesus hanya 3 orang. Pendoa saya, kokonya dan mamanya. Kata saya start dari 3 orang. Jadi mereka membuat rumah dari kulit kayu. Kata saya kulit kayu? Ini kayunya dari mana? Ambil saja. Ini tanahnya tanah siapa? Gak tahu. Jangan-jangan lu ilegal logging dan ilegal lagi ngedirikan di sini. Dan kata saya, sekarang kamu harus jadi anak-anak Allah. Kamu harus deklarasikan bahwa tanah ini kan menjadi milikku. Saya doa begitu, singkat cerita nih. Seminggu kemudian ada seorang tante-tante datang, udah nenek-nenek lah, udah tua. Aku mau jual tanah. Tanah yang di mana suamiku lagi di rumah sakit untuk bayar rumah sakit. Yang mana? Yang mana? Yang di situ, yang di situ. Itu rumah doa yang gak tahu siapa yang punya. Dibelilah. Kita dengan kredit waktu itu dibeli. Dan di situ ada satu rumah. Disebut rumah hantu. Kenapa disebut rumah hantu? Karena banyak penampakan. Jadi orang gak mau lewat ke situ. Suka ada penampakan. Kata saya beli tanah itu. Pantesan tanah itu gak pernah ada yang mau beli. Karena ada rumah hantu. Saya beli tanah itu. Kita jadikan rumah hantu jadi rumah Tuhan. Kita renov. Kamu harus tinggal di situ. Kamu bersin aja si hantunya pergi semua. Jadi akhirnya dia lakukan dan dia punya sekolah sekarang. Dan tahu nggak? Di sana itu penduduknya udah banyak anak-anak Tuhan di sana. Dan ketika singkat cerita, minggu lalu saya pergi ke situ sudah berubah. Dan desa itu sekarang disebut desa wisata terbaik. Dan itu menghasilkan apa tuh ikan-ikan yang besar-besar, banyak ikan yang besar-besar dan di sana ada juga pembibitan udang dan lain sebagainya dan dicanangkan. Waktu itu ke sana itu perlu 6 jam, sekarang cuma 1,5 jam. Hot mix semua, ada listrik dan dicanangkan oleh pemerintah ini akan jadi lokasi desa terbaik untuk pariwisata. Ketika saya datang ke situ, ini tanah siapa? Udah dibeli oleh teman saya, dibeli oleh teman saya. Mau ngapain? Mau diapain nih tanah? Terus gak tahu saya juga. Ini 6 hektar gini-gini. Oke, sini. Saya mau nginep. Udah ada hotel di pinggir laut. Dan saya tinggal di situ. Ada cucu-cucu saya juga ikut. Saya berdoa di situ. Tuhan berikan hikmat pewahyuan. Aku harus take dominion sebagai anak Tuhan. Aku harus adopsi. Aku sudah adopsi berapa 16 tahun. 19 tahun wilayah ini. Aku ingin ada perubahan. Lalu saya ngomong dengan teman saya, kamu punya 6 hektar lahan. Ya sini, aku semalam udah berdoa. Mana minta kertas, pakai bolpen, saya kontrak. Saya bukan arsitek. Mana ada arsitek panggil, kata saya. Kita bikin gambar. Nanti kamu bikin desa wisata, bikin cottage di situ. Nanti ada kolam di situ. Dan dia bukan kolam, danau di situ di tengah-tengahnya. Dia sangat kaget. Bapak, kenapa bikin danau? Ya biar bagus saja. Supaya ada ciri-cirinya. Ini adalah cottage yang bagus, yang mahal. Nanti kolam renangnya dari gelas, kata saya. Menghadap ada rooftop, menghadap ke laut. Bukan ini Bapak. Kenapa bikin danau di situ?
Ya saya mau aja. Bukan. Bapak tahu nggak di situ tuh ada mata air. Di pinggir pantai ada mata air. Dan persis yang Bapak gambarin itu ada mata air. Nah, siapa yang percaya bahwa Tuhan bisa pimpin kita semua? Benar nggak? Anda akan melakukan yang terbaik di atas rata-rata. Kita bukan di bawah rata-rata. Kita dipilih oleh Tuhan menjadi warga yang terbaik kerajaan sorga. Karena itu Anda tidak akan berjalan sendiri tahun demi tahun. Anda akan berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Bukan berarti tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah langsung cus ke sorga. Tetapi Anda menghadapi masalah dengan hikmat. Anda menghadapi masalah dengan penuh rasa kemenangan. Ada spirit kepahlawanan. Karena Roh Kudus ada di dalam Anda. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita bergerak. Untuk menerima legacy sebagai anak. Jangan lagi ada frustasi karena masalah. Ada frustasi seolah-olah tidak ada jalan keluar. Hari ini. Siapa yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita? Siapa yang percaya Dia ada bersama dengan kita? Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Itu kata Tuhan. Tetapi dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa. You will receive power. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Maka kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dari Pekanbaru Anda bisa ke Medan, Anda bisa ke Manado, Anda bisa ke IKN, Anda bisa ke Malaysia, Anda bisa sampai ke ujung bumi. Dan Anda akan menjadi kesaksian. Dan orang akan melihat someone like you yang dibutuhkan. Oh Lord Jesus. Siapa yang rindu dipakai Tuhan? Angkat tanganmu, jangan fokus kepada saya. Roh Kudus itu dicurahkan dari sorga. Oh haleluya. Kalau saya percaya bahwa itu ayat 2000 tahun yang lalu. Tetapi saya sangat percaya bahwa roh yang sama, perkara yang semakin dahsyat akan dicurahkan hari-hari ini. Mari dimanapun juga Anda berada, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Terima Roh Kudus di tempatmu saat ini. Roh Kudus akan dicurahkan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mulai buka mulutmu. Mulai serukan Yesus, penuhi aku dengan kuasa-Mu. Yes, Roh Kudus, kami minta. Kami masuk dalam gelombang yang baru. Gelombang api Roh Kudus. Haleluya. Yang akan dicurahkan secara besar-besaran di akhir zaman ini untuk mengalahkan roh dunia yang semakin jahat. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Glory. Haleluya Jesus. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia, fokus kepada Dia. Glory. Syukur bagimu Tuhan. Yang sakit angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kuasa kesembuhan ada di tempat ini. Kuasa pemulihan ada di tempat ini. Anda yang frustasi, Anda yang lemah secara iman, Anda merasa butuh pertolongan Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kuasa Tuhan bekerja akan menjamah engkau saat ini. Dan Dia berkata, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Yes, dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, 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 jamah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.